Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama muslim, silahkan ikuti ibu ya. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Bagaimana nih kegiatan belajarnya? Masih semangat kan? Ada kabar gembira nih buat kalian. Sebentar lagi kalian dapat belajar secara tatap muka meskipun terbatas atau PTMT. Wah, pastinya kalian sudah tidak sabar ya ingin segera bertemu dengan teman-teman, belajar langsung dengan guru, dan tentunya banyak hal yang membuat kalian menjadi sangat antusias untuk berangkat ke sekolah. Namun, di tengah euforia tersebut, kalian harus dapat mengontrol diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan, selalu gunakan masker, tidak berkumpul atau berkerumun dengan teman, menjaga jarak dengan teman saat memasuki area sekolah dan kelas. Biasakan selalu mencuci tangan dan mengurangi mobilitas. Artinya, sepulang sekolah, kalian harus langsung pulang ke rumah dan tidak nongkrong atau jalan-jalan dengan teman terlebih dahulu ya. Nah, karena pembelajaran tatap muka segera dimulai, penting bagi kalian untuk dapat menjaga kesehatan mental atau psikologis agar dengan mudah menyesuaikan diri dengan pembelajaran blended learning. Dalam sistem pembelajaran berbasis blended learning ini, kalian dituntut untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka sekaligus secara daring, baik melalui hybrid learning, Zoom meeting, Google Meet, e-learning, WhatsApp group, dan lain-lain. Selama pembelajaran tatap muka atau secara daring, banyak permasalahan atau kendala yang dialami. Berdasarkan hasil evaluasi pada pertemuan kelima, terdapat 3 masalah yang paling banyak dialami oleh siswa, yaitu pertama, sulitnya memahami materi pelajaran karena penjelasan diberikan melalui video atau bahkan berupa modul, sehingga siswa kesulitan untuk berinteraksi secara langsung dengan guru ketika terdapat materi pelajaran yang kurang dipahami. Kedua, minimnya fasilitas untuk belajar secara daring. Kebanyakan siswa mengeluh soal kuota internet yang terkadang habis atau tidak mencukupi untuk pembelajaran secara daring. Beberapa siswa juga mengeluhkan soal media pembelajaran seperti handphone, laptop yang kurang memadai untuk pembelajaran daring. Ketiga, bosan dan jenuh. Sebagian besar siswa menyatakan mereka mulai merasa bosan dan jenuh saat harus belajar daring setiap hari dari rumah. Untuk menjaga agar kesehatan mental atau psikologis kita tetap terjaga saat dimulainya blended learning, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan motivasi diri. Bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi diri tersebut? Yang pertama, cari kesenangan atau joy. Apa yang membuat kita merasa senang atau tertarik pada suatu aktivitas pembelajaran? Misalkan, saat mempelajari pelajaran produktif Tata Boga, kita merasa senang dan tertantang saat membuat resep-resep baru. Atau saat mempelajari pelajaran produktif akuntansi, kita merasa tertantang saat harus membuat jurnal dan raca. Yang kedua adalah kebanggaan. Apa yang membuat diri kita bangga atau keren dengan pelajaran tersebut? Misalkan, kita merasa bangga saat mampu menciptakan resep masakan atau makanan baru. Berikutnya adalah keingintahuan atau curiosity. Rasa ingin tahu dapat menggerakkan atau memotivasi kita untuk mempelajari sesuatu secara lebih mendalam lagi. Berikutnya, passion atau minat. Apa sih yang menjadi minat kita selama ini?
Nah, untuk menumbuhkan motivasi diri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang sebenarnya menjadi minat kita dalam belajar. Misal, ketika kita memiliki passion dalam hal masak-memasak, maka hal tersebut dapat menjadi semangat dan motivasi kita untuk memperdalam pelajaran di jurusan Tata Boga. Atau apabila minat kita untuk memperbaiki alat-alat listrik rumah tangga, maka kita akan terdorong untuk mempelajari rangkaian dan arus listrik di jurusan Teknik Listrik. Berikutnya, tujuan atau purpose. Untuk menumbuhkan motivasi dalam diri, kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan atau cita-cita kita. Saat kita memiliki tujuan atau cita-cita ingin menjadi akunting, bankir, notaris misalnya, maka kita akan berusaha lebih giat lagi dan mendalami ilmu akuntansi. Atau apabila cita-cita kita ingin menjadi chef, membuka usaha catering, maka kita pun akan antusias dan bahagia saat mempelajari pelajaran di jurusan Tata Boga dan seterusnya. Berikutnya adalah kebutuhan atau need. Apabila kita memiliki kebutuhan dalam mempelajari suatu hal, maka secara tidak langsung kita akan lebih bersemangat dan termotivasi mempelajari hal tersebut. Berikutnya manfaat atau benefit. Terlebih ketika kita benar-benar merasakan manfaat dari mempelajari suatu hal, tentu kita akan bersungguh-sungguh mempelajari hal tersebut. Misal, ketika kita merasakan manfaat langsung dari mempelajari resep kue Indonesia misalnya, dengan kemampuan tersebut, kita dapat membuka peluang usaha untuk berjualan kue di pagi hari secara daring misalkan. Tentu kita pun akan lebih serius mempelajari resep-resep kue Indonesia. Berikutnya, tantangan atau challenge. Dengan adanya tantangan, biasanya kita akan menjadi terpacu dan termotivasi untuk mempelajari suatu hal secara lebih mendalam lagi. Berikutnya, keyakinan. Keyakinan yang positif dan optimisme dapat membuat diri kita selalu bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar. Terakhir, makna atau meaning. Temukan makna dari setiap hal yang kita pelajari, sehingga apapun yang kita pelajari setiap harinya akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan bermakna bagi kehidupan kita. Yang tidak kalah penting dalam upaya menjaga kesehatan mental kita saat pembelajaran secara campuran atau blended learning adalah menumbuhkan rasa optimisme dan percaya diri. Bagaimana sih caranya agar kita selalu merasa optimis dan percaya diri? Di antaranya dengan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita jadi lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Selanjutnya, jangan ragu untuk berbagi cerita atau semangat pada orang lain. Karena semangat kita dapat menular pada orang lain loh. Demikian pun sebaliknya. Dan jangan lupa untuk memaafkan atau tidak menyimpan dendam pada orang lain. Dengan memaafkan kesalahan orang lain akan membuat hati kita terasa lapang dan ringan, sehingga tidak membebani pikiran kita. Hilangkan kecemburuan pada orang lain. Apabila melihat seseorang lebih unggul dari kita, jadikan hal tersebut sebagai pemicu bagi diri sendiri, agar kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Perbanyak senyum dan berpikirlah positif. Yakinlah kalian memiliki masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, tentukan tujuan hidup atau goal setting. Tujuan hidup merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Buat kamu yang masih kebingungan, bagaimana sih caranya menentukan tujuan hidup? Salah satu caranya adalah dengan mengenali bakat dan minat kita. Untuk memudahkan kalian menemukan bakat dan minat,
hal yang harus dilakukan adalah: pertama, tuliskan hal atau aktivitas apa yang membuat kita merasa senang atau enjoy. Kedua, aktivitas apa yang mudah untuk kalian lakukan atau aktivitas apa sih yang kalian kuasai. Ketiga, kenali aktivitas yang kamu lakukan dengan hasil di atas rata-rata atau excellent. Atau aktivitas apa yang kamu selalu mendapatkan hasil lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Dan terakhir, kenali aktivitas apa yang kamu senangi atau memberikan manfaat. Setelah mengenali bakat dan minatmu, barulah kamu dapat menentukan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Selanjutnya, fokuslah pada kelebihan diri. Ubahlah pola pikir yang tidak mendukung. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena manusia itu unik. Tentu kita akan berbeda dengan orang lain dan memiliki keunggulan sendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Begitupun sebaliknya. Jangan pernah hiraukan komentar negatif dari orang lain. Teruslah berkarya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan selama hal tersebut baik dan bermanfaat. Terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mengingat orang-orang yang kamu sayangi agar kamu selalu bersemangat dan lebih menghargai diri sendiri. Nah, yang satu ini biasanya sulit sekali untuk kita lakukan, yaitu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Agar kegiatan belajar kita menjadi lebih mudah dan untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk sehingga membuat kita stres dan kebingungan, sebaiknya kita meninggalkan perilaku menunda pekerjaan. Berikut hal yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama, manajemen diri. Buatlah jadwal aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan kamu tidur lagi. Yakinlah pada diri sendiri. Saat kamu hendak melakukan sesuatu, yakinlah bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Yang ketiga, jangan takut salah. Justru apabila kamu melakukan kesalahan, dari kesalahan tersebut kamu dapat belajar lebih baik lagi. Ingat, yang terpenting bukan seberapa sering kamu melakukan kesalahan, melainkan seberapa sering kamu bangkit kembali dan belajar dari hal tersebut. Yang berikutnya, mengurutkan prioritas. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengurutkan prioritas. Urutkan hal apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sesuai dengan prioritas atau kepentingannya. Membuat rincian pekerjaan dari yang terpenting hingga aktivitas yang tidak terlalu membutuhkan perhatian dalam waktu dekat ini. Jangan pernah menganggap enteng tugas. Setiap tugas sama pentingnya dan harus diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Yang terakhir, tingkatkan kesadaran diri. Pentingnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas yang menjadi kewajiban kita. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur. Kemudian, apabila beban pikiran kita sudah terlalu penat, cobalah untuk berbagi cerita dengan orang lain agar beban kita menjadi berkurang karena ada seseorang yang mau mendengarkan dan memahami kita. Menghabiskan waktu dengan keluarga juga merupakan salah satu cara agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Dan terakhir, self-talk. Berdialog dengan diri sendiri secara positif diyakini dapat menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan diri sendiri atau self-healing. Dengan positif self-talk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri. Contoh positif self-talk. Jika sebelumnya kamu sering berkata pada diri sendiri, "Aku selalu gagal dan mempermalukan diri sendiri ketika melakukan kesalahan." Gantilah kalimat tersebut menjadi,
Kesalahan ini adalah bagian dari pengalamanku dan akan menjadi pelajaran yang membuatku lebih baik lagi ke depannya. Atau jika kamu sering berpikir, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, aku pasti mengecewakan semuanya. Ganti kalimat tersebut menjadi, inilah kesempatan yang luar biasa bagiku. Aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Positive self-talk dapat memberikan efek bagi kesehatan mental dan fisik, serta meningkatkan kualitas hidupmu. Namun, perlu diingat, kebiasaan ini perlu dilatih dan harus dilakukan dengan konsisten ya. Dan yang perlu kalian ingat adalah miliki kondisi mental yang positif agar menjadi perilaku positif. Salah satu yang perlu dibangun adalah pikirkanlah hal-hal yang positif. Pola pikir akan menjadi ucapan, sementara ucapan akan menjadi tindakan, dan tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter ini yang akan menjadi masa depanmu. Demikianlah materi pendampingan psikologis pada saat pertemuan tatap muka secara terbatas ini. Semoga kalian dapat belajar dengan semangat dan bahagia. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dari kami, Guru BK Sahabat Berbagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.